Halo semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah misteri terbaru Santet Jenglot untuk Kepala Desa, Musuh dalam Selimut. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Istirahat dulu, jangan dipaksa terus, nanti malah tumbang, ujar Bu Rini sambil meletakkan segelas teh hangat di meja kerja. Pak Juki tersenyum lemah, menatap tumpukan berkas pembangunan di depannya. Sebentar lagi rampung, Bu. Warga sudah nunggu jalan baru itu diresmikan. Kalau bukan aku yang menyelesaikan, siapa lagi? Malam itu, suasana balai desa sudah sepi. Hanya lampu kuning temaram yang menyinari ruangan kerja kepala desa itu. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan hembusan angin yang menggesek dedaunan bambu di tepi halaman. Sudah jam 11, Pak. Tidur ya? Pucuk Bu Rini lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Pak Juki menghela nafas. Ya udah ayo, biar nanti pagi lanjut. Kamu istirahat juga ya, Bu. Mereka berjalan pulang, menembus dinginnya malam Desa Sukamukti. Di jalan setapak menuju rumah, bau tanah basah tercium kuat. Hujan baru saja reda sore tadi. Di kejauhan, terdengar gonggongan anjing bersahutan, panjang dan tak biasa. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Pak Juki tiba-tiba terbangun dengan tubuh menggigil. Dada kirinya terasa nyeri, seperti ditusuk jarum halus. Berulang-ulang, ia duduk, mengusap keringat dingin di lehernya. Bu, bangun sebentar, Bu, panggilnya lirih. Bu Rini yang tidur di sebelah segera bangun. Kenapa, Pak? Badannya panas? Enggak tahu. Seperti ada yang nyentuh-nyentuh tubuhku. Dari kaki sampai ke dada, rasanya seperti ada semut besar jalan di kulit. Bu Rini memeriksa tubuh suaminya, tapi tak ada apapun. Mungkin masuk angin, Pak. Besok aku antar ke rumah Pucum ya, yang biasa urut itu. Pak Juki mengangguk lemah. Iya, mungkin cuma kecapean. Pagi harinya, Bu Rini menyiapkan sarapan, tapi Pak Juki hanya mampu menatap nasi dan telur dadar di piring. Loh, kenapa nggak dimakan, Pak? Tanya Bu Rini. Matanya menatap suaminya heran. Pak Juki menggeleng pelan. Mulutku pahit, tubuh juga lemes. Tubuhnya memang tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung. Kemeja yang biasa ia pakai kini terasa longgar di bahu. Kamu itu kecapean. Makanya kalau kerja juga harus tahu waktu. Kita memang kerja dengan hati, tapi juga harus hati-hati, Pak. Pak Juki tersenyum tipis. Senyum yang terlihat begitu dipaksakan. Iya Bu. Lain kali Bapak bakal nurut apa kata atasan pusat. Sampai niki dibilangin kok malah ngeledek. Bu Rini mengerucutkan bibirnya. Pak Juki adalah pria berusia 45 tahun. Sudah hampir 4 kali ini dia menjabat sebagai kepala desa di Desa Sukamukti. Sifat Pak Juki yang begitu dermawan dan baik membuat warga mempercayainya menjadi kepala desa. Bahkan Pak Juki juga kerap mengeluarkan dana pribadinya untuk kepentingan desa dan warganya. Tidak hanya di mata warga desa, di mata Bu Rini istrinya, Pak Juki adalah sosok suami yang sangat bertanggung jawab. Pria bertubuh kurus itu tidak pernah berbicara keras atau kasar kepada sang istri. Aku berangkat ke balai desa dulu ya, Bu. Pak Juki berdiri dari tempat duduknya. Sampai mau kerja, Pak? Tanya Bu Rini. Pak Juki meraih tas kerjanya yang ada di kursi sampingnya. Iya, Bu. Kalau ndak kerja gimana? Siapa yang mau mengurus pembangunan jalan desa? Pak, sampean itu punya wakil loh. Pak Seno aku rasa juga ndak keberatan gantiin sampean sehari saja. Bu Rini mulai terlihat kesal. Bukan keberatan, Bu. Cuma kan Pak Seno aku minta datang ke rapat
yang ada di kota sebagai wakil desa kita. Suasana hening beberapa saat. Pak Juki memeluk pundak istrinya dari samping. Udah ya, jangan marah-marah terus. Nanti ayune hilang. Pak Juki terkekeh sambil mencubit dagu istrinya. Bu Rini tersenyum kecil. Wajahnya menunduk, menyembunyikan malu di wajahnya. Sementara Pak Juki segera meninggalkan rumah menuju ke balai desa. Hari itu, Pak Juki pulang dari balai desa lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat. Sesekali tangannya memijat lehernya yang terasa begitu lelah. "Tumben udah pulang, Pak?" tanya Bu Rini sambil menyapu halaman rumah. "Badanku gak enak, Bu. Kayaknya aku beneran masuk angin deh," jawab Pak Juki sambil duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah. Bu Rini segera berjalan ke arah suaminya. Ia meletakkan sapu ijuk di halaman rumah. Sesaat matanya menatap wajah suaminya yang semakin hari terlihat semakin pucat. "Pak, gimana kalau aku kerokin?" "Kerokin? Enggak lah, Bu. 2 hari lalu udah diurut sama Mak Jum. Kemarin kamu kerokin, masa iya sekarang mau kerokan lagi? Bukannya sembuh, tulangku malah patah semua," Pak Juki menjawab sambil berdiri dari tempat duduknya. Tangannya meraih tas yang ada di sampingnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Gerakannya lambat, langkahnya seperti terhuyung pelan. "Pak, sampai ndak apa-apa kan?" tanya Bu Rini dengan wajah panik. "Enggak apa-apa, Bu. Aku cuma sedikit pusing." Wajah Bu Rini terlihat begitu panik. Pasalnya selama ini suaminya belum pernah terlihat begitu pucat seperti sekarang. Sepanjang Bu Rini menikah dengan Pak Juki, pria itu akan selalu sembuh dari sakit jika diurut atau dikerok. Akan tetapi, entah kenapa hari ini Pak Juki terlihat berbeda dari biasanya. Malam turun dengan begitu cepat. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Hujan turun deras, petir menyambar, menerangi bilik rumah sesaat. Pak Juki terbaring dengan mata terbuka. Tubuhnya seperti ditindih sesuatu. Ia berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Dadanya berat, nafasnya tersengal. Dari bawah ranjang terdengar suara ceklek ceklek, seperti kuku menggores lantai kayu. Pak Juki memejamkan mata. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Hanya air mata yang menetes tanpa sadar. Saat itu, Bu Rini yang tidur di sebelah terbangun. "Pak, kenapa, Pak?" Tubuh Pak Juki kaku. Ia hanya bisa menunjuk ke bawah ranjang dengan jari gemetar. Bu Rini memberanikan diri menunduk, tapi yang terlihat hanya bayangan gelap dan sepotong kain lusuh yang entah sejak kapan ada di sana. "Gak ada apa-apa, Pak," katanya pelan. Pak Juki menatapnya dengan mata kosong. "Aku dengar suara dari bawah. Ada yang jalan, kecil, tapi berat langkahnya." "Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Pak. Akhir-akhir ini sampean kan jarang tidur, jadi wajar kalau berhalusinasi," Bu Rini menjawab. Ia memijat tangan sang suami dengan lembut. "Aku yakin ini bukan halusinasi." "Udah, Pak. Lebih baik sekarang kita istirahat ya. Sampean kan lagi gak enak badan. Jangan dipaksa begadang." Pak Juki tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pak Juki menjatuhkan tubuhnya di ranjang kayu yang sudah terlihat usang. Udara dingin terasa menusuk kulit saat masuk melalui celah-celah jendela. Malam ini, entah kenapa, Pak Juki seolah sulit memejamkan mata. Pagi itu seperti biasa, Pak Juki sudah menggunakan seragam dinasnya. Ia langsung duduk di meja makan. Bu Rini memperhatikan wajah suaminya yang semakin hari semakin pucat. "Pak, tolong jangan maksa kerja dulu hari ini. Badan Bapak kan belum kuat." Suara Bu Rini lirih, nyaris seperti menahan tangis. Pak Juki tersenyum lemah di atas ranjang. "Warga butuh tanda tangan untuk pencairan dana bantuan, Bu. Aku gak bisa diam terus begini." "Udah biar Pak Seno yang urus. Beliau tiap hari kesini kan. Aku lihat dia tulus bantuin." Pak Juki mengangguk pelan. "Iya, Seno itu orang baik. Aku percaya sama dia." Pak Juki menyeruput kopi yang ada di depannya, lalu meletakkan kembali cangkir di atas meja. Cuman
Kan bagaimanapun juga aku gak bisa lepas tanggung jawab. Nanti malah ngerepotin Pak Seno. Tanpa menunggu jawaban, Pak Juki segera meninggalkan rumah. Bu Rini terus memperhatikan suaminya dari belakang. Tubuh Pak Juki terlihat semakin kurus dari sebelumnya. Langkahnya berat seperti ada tali yang mengikat kakinya. Waktu berlalu begitu cepat. Kondisi Pak Juki semakin hari semakin menurun. Beberapa kali Pak Juki terpaksa absen dari pekerjaannya sebagai kepala desa. Hingga suatu pagi, Pak Seno datang membawa rantang berisi sup hangat. "Assalamualaikum," suaranya lantang dari luar rumah. "Waalaikumsalam Pak Seno. Masuk-masuk," jawab Bu Rini cepat, menyeka air mata di pipi. Pak Seno meletakkan rantang di meja, lalu menghampiri ranjang Pak Juki. "Wah, makin pucat aja nih wajahnya. Tapi Bapak harus semangat. Warga semua doain Bapak cepat sehat," katanya sambil duduk di kursi bambu. "Terima kasih, Nok. Maaf aku belum bisa bantu apa-apa. Badan rasanya berat sekali." "Sudah gak apa-apa Pak Kades. Urusan desa saya yang tangani. Tapi kalau Bapak butuh apa-apa, bilang aja, jangan sungkan." Bu Rini tersenyum tipis. "Terima kasih Pak. Pak Seno baik sekali." Pak Seno tersenyum ramah. Malam menjelang, hujan turun deras, menampar genteng satu persatu. Angin menderu dari kebun pisang belakang rumah, membuat suara gemerisik panjang. Pak Juki belum tidur. Ia hanya menatap atap, mendengarkan detak hujan dan langkah-langkah kecil di lantai. Langkah itu berhenti di sisi ranjang. Cekrek. Seperti kuku menekan papan kayu. "Bu," bisik Pak Juki. "Iya Pak, ada apa?" tanya Bu Rini yang baru saja terbangun dari tidurnya. "Kamu dengar nggak?" Bu Rini memejamkan telinga. Cekrek, cekrek, cekrek. Kali ini terdengar jelas, seolah sesuatu berjalan melingkari ranjang. Bu Rini berusaha menenangkan suaminya. "Kayak ada yang jalan, tapi mungkin itu tikus. Kan akhir-akhir ini di rumah lagi banyak tikus." "Tikus? Tikus apa yang jalan di lantai?" "Ya wes toh Pak, besok aku periksa. Udah ya, ayo tidur lagi. Aku udah ngantuk banget Pak." Bu Rini segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tubuhnya berbalik membelakangi Pak Juki. Sementara Pak Juki masih terus berusaha memastikan suara apa yang baru saja ia dengar. Suasana rumah terasa semakin suram sejak Pak Juki sakit. Burung-burung enggan berkicau. Menjelang sore, Pak Seno kembali datang. "Bagaimana keadaan Pak Juki, Bu?" tanya Pak Seno yang baru saja tiba. "Masih sama Pak. Tapi nanti sore rencananya akan saya bawa ke rumah sakit kabupaten," kata Bu Rini mantap. Pak Seno mengangguk pelan, namun tatapan matanya redup. "Bagus itu Bu. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Semakin cepat penyakit diketahui, itu akan semakin baik." "Iya, saya juga berpikiran seperti itu Pak." Pak Seno tersenyum kaku. "Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu Bu. Semoga Pak Juki cepat sembuh." Pak Seno berdiri lalu menatap kamar Pak Juki sekilas. Sebelum meninggalkan rumah sederhana itu, matanya menatap datar ke arah Pak Juki yang terlelap dalam tidurnya. "Pak, ayo bangun. Bangun sebentar ya. Kita ke rumah sakit biar diperiksa dokter." Suara Bu Rini bergetar menahan cemas. Ia sudah 3 malam tak tidur. Tubuh suaminya yang dulu gagah kini kurus. Wajahnya pucat seputih dinding kamar. Pak Juki hanya membuka mata sebentar. "Aku gak usah ke rumah sakit Bu, capek." "Jangan gitu Pak, biar ada kepastian. Aku sudah minta tolong Pak Warno buat antar ke kota. Mobil desa juga udah siap." Pak Juki terdiam, nafasnya berat, terdengar dari celah bibir keringnya. "Kalau kamu mau, ya sudah. Tapi nanti aja, tunggu agak malaman dikit ya." Bu Rini menggeleng keras. "Gak bisa ditunda lagi Pak. Kita harus berangkat sekarang. Kalau kemalaman nanti malah gak ada dokternya." Setengah jam kemudian, suara mesin Suzuki Carry, mobil desa, meraung di depan rumah. "Bu, monggo," teriak Pak Warno, aparat keamanan desa, dari balik setir. Bu Rini membantu suaminya naik ke mobil dengan susah payah. Tubuh Pak Juki terasa ringan, tapi bukan karena sehat.
lebih seperti kosong, tanpa tenaga. Di sepanjang jalan menuju rumah sakit kota, suara jangkrik masih terdengar, walau matahari perlahan sudah mulai tersembunyi. Pohon jati berbaris di kiri kanan jalan, dan setiap kali mobil melewati bayangan, tubuh Pak Juki seperti menggigil. Dingin banget, Bu. Padahal panas gini loh, Pak. Aku kayak disedot, ada yang ngambil dari dalam badanku, katanya lemah. Bu Rini menatap wajah suaminya. Ia ingin menenangkan, tapi dadanya sesak oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Rumah sakit tampak lengang ketika mereka tiba. Seorang dokter muda memeriksa Pak Juki dengan stetoskop, lalu menuliskan sesuatu di kertas. Tekanan darahnya rendah, tapi nggak ada tanda penyakit berat, katanya. Loh, tapi dok, suami saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, badannya panas tapi keringat dingin. Dokter tersenyum tipis, mungkin kelelahan, banyak pikiran ya. Kepala desa biasanya stres juga, Bu. Coba istirahat total beberapa hari. Kalau perlu vitamin, nanti saya resepkan. Bu Rini menatap dokter itu lama. Cuma itu, dok? Iya, Bu, gak ada yang serius. Bu Rini ingin marah, tapi hanya bisa mengangguk. Di dalam hatinya, rasa ragu makin kuat. Kalau apa yang dirasakan Pak Juki bukan sekedar kelelahan. Malam itu mereka pulang ke desa. Pak Juki duduk diam di jok belakang. Matanya menatap kosong keluar jendela. Pak Warno, terima kasih ya udah nganter, kata Bu Rini lirih. Iya, Bu, saya juga ikut prihatin. Tapi jujur, Bu, warga udah mulai nanya-nanya. Katanya Pak Kades nggak pernah muncul di balai desa. Bu Rini menunduk. Iya, nanti saya sampaikan. Sekarang biar beliau istirahat dulu. Pak Warno menatap lewat kaca spion, ragu. Bu, saya boleh ngomong jujur? Boleh. Saya pernah dengar cerita. Katanya, kalau orang tiba-tiba sakit, tapi dokter nggak bisa nemuin sebabnya, itu kadang bukan sakit biasa. Bu Rini langsung menatapnya. Maksud Bapak guna-guna, santet, ilmu hitam? Pak Warno buru-buru menunduk. Saya nggak berani bilang gitu, Bu. Tapi aneh aja, Bu. Selama ini kan Pak Kades sehat-sehat saja. Masa ia tiba-tiba sakit? Bu Rini membeku. Iya juga sih ya. Pak Warno buru-buru menambahkan. Tapi kayaknya itu hanya perasaan saya saja. Namun kata-kata itu menempel di kepala Bu Rini sepanjang perjalanan pulang. Malam semakin larut. Angin berembus dingin dari arah kebun belakang. Bu Rini duduk di samping ranjang, memandangi wajah suaminya yang tampak semakin tenggelam dalam kegelapan. Pak, suaranya pelan. Pak Juki membuka mata setengah. Kalau ini bukan sakit biasa gimana, Pak? Maksudmu, kalau ini kiriman orang? Pak Juki menghela nafas panjang, lemah. Aku nggak punya musuh, Bu. Semua warga aku bantu, jalan, masjid, rumah-rumah orang susah. Siapa yang tega ngelakuin begitu? Justru karena itu, Pak, kadang orang yang iri itu bukan yang jauh, tapi yang dekat. Pak Juki menatap istrinya dengan mata sendu. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Besok juga sembuh. Lagian dokter juga bilang, aku hanya anemia sama kecapean, terus stres. Sementara itu semakin hari kondisi Pak Juki bukannya semakin membaik, tapi justru semakin menurun. Berbagai pengobatan medis dan tradisional sudah mereka lakukan. Namun hasilnya kondisi Pak Juki justru semakin parah. Bahkan Pak Juki kini harus kehilangan jabatannya sebagai kepala desa untuk sementara waktu. Bu Rini yang tidak tega dengan keadaan sang suami memutuskan untuk menghubungi Pak Burhan, salah satu sahabat Pak Juki. Halo, assalamualaikum Pak Burhan. Suara Bu Rini terdengar dari ujung telepon. Iya, ini siapa? Tanya Pak Burhan penasaran. Saya Bu Rini, istri Pak Juki. Oh iya. Gimana kabarnya, Bu? Pak Burhan, tolong datang ke rumah kami, saya mohon. Suara di seberang diam sebentar. Ada apa nggih, Bu? Suami saya sakit, sudah dibawa ke rumah sakit beberapa kali, tapi nggak sembuh-sembuh. Dokter bilang cuma kelelahan, stres,
Tapi tiap malam dia kesakitan, tubuhnya makin kurus. Saya takut, Pak. Tenang Bu, jangan panik. Besok pagi saya ke sana. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Menjelang malam, suasana desa terasa aneh. Angin yang biasanya tenang kini membawa aroma anyir samar. Anjing-anjing menggonggong bersahutan, padahal bulan belum tinggi. Pak Juki terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah. Bu, dia datang lagi. Siapa Pak? Makhluk kecil itu. Aku lihat di pojok kamar, di bawah almari. Sudah Pak, sabar. Pak Burhan besok pagi datang. Namun suara langkah kecil kembali terdengar di lantai tanah. Tek, tek, tek. Burini meraih sapu lidi, berdiri di depan ranjang. Matanya menatap ke arah suara. Kalau kamu makhluk jahat, jangan ganggu suamiku, teriaknya dengan suara bergetar. Suara itu berhenti, lalu dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Prang! Burini menjerit, hampir menjatuhkan sapu. Ia hendak berlari keluar kamar saat mendengar ketukan di pintu depan. Tapi Pak Juki segera melarangnya. Malam itu, udara di dalam rumah Pak Juki terasa begitu berat. Pak Juki dan Burini terus terjaga sampai pagi. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Suara azan subuh berkumandang di seluruh penjuru desa. Matahari perlahan merangkak naik. Suara ayam berkokok nyaring di dalam kandang. Aroma sampah dan daun kering yang dibakar tercium di jalanan desa. Assalamualaikum. Suara berat dan tenang itu membuat Burini segera bangkit dari kursi. Waalaikumsalam Pak Burhan. Alhamdulillah panjenengan datang juga. Pria berusia sekitar 50 itu melangkah pelan ke dalam rumah, membawa tas. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti bisa menembus tembok. Mana Pak Juki? Tanyanya. Di kamar Pak, sudah beberapa hari ini gak tidur. Pak Burhan mengangguk. Bismillah, ayo kita lihat. Kamar itu langsung terasa berat saat pintu dibuka. Bau anyir samar masih menggantung di udara. Di ranjang, Pak Juki berbaring lemah. Matanya sayu, bibirnya kering. Assalamualaikum Juk, ucap Pak Burhan pelan. Waalaikumsalam Han, maaf nyusahin kamu datang jauh-jauh. Wes, gak usah mikir begitu. Aku datang bukan cuma karena teman lama, tapi juga karena aku merasa kamu sedang diserang sesuatu. Burini tertegun. Diserang? Maksudnya gimana Pak? Pak Burhan duduk di sisi ranjang, memegang pergelangan tangan Pak Juki. Ia menatap mata, berzikir pelan. Tak sampai 2 menit, nafasnya berubah berat. Pak Burhan menarik tangannya cepat. Panasnya aneh. Ini bukan panas demam Bu, ini panas dari energi kiriman. Burini menatap suaminya dengan mata basah. Astagfirullah. Jadi benar dugaan saya ini santet ya Pak? Pak Burhan mengangguk pelan. Iya, santet jenis jenglot. Ruangan mendadak hening. Angin pagi berhembus dari celah jendela, membawa aroma sampah dan daun kering yang dibakar. Pak Juki berusaha bangkit, tapi Pak Burhan menahannya. Jangan gerak dulu, energi jenglot masih menempel. Jenglot? Tanya Pak Juki lirih. Itu yang seperti boneka itu ya? Iya, jawab Pak Burhan pelan. Bentuknya kecil, kadang seperti manusia kering, tapi bukan boneka biasa. Ia dihidupkan lewat darah dan mantra, kemudian digunakan untuk menghisap energi kehidupan seseorang dari jarak jauh. Burini memegang mulutnya. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Pak Burhan menarik nafas dalam. Biasanya dilakukan oleh orang yang iri, orang yang merasa tersaingi atau terhina. Pak Juki menunduk. Aku cuma orang desa biasa. Siapa yang mau iri sama aku? Pak Burhan menatapnya lama. Kadang rasa iri datang dari yang paling dekat Cuk. Ucapan itu membuat udara di kamar seakan berhenti bergerak. Pak Burhan kemudian membuka tasnya. Ia menyiapkan air doa dalam mangkuk tanah liat.
garam laut, dan seikat daun kelor. Ia mengatur semuanya di atas tikar. Bu Rini, tolong ambilkan segelas air sumur di luar. Jangan yang dari kendi. Baik, Pak. Sementara Bu Rini keluar, Pak Burhan mulai menggambar lingkaran kecil di lantai dari garam. Ia berzikir pelan, suaranya rendah tapi bergetar. Begitu Bu Rini kembali membawa air, Pak Burhan menuangkannya ke mangkuk, lalu meneteskan beberapa tetes minyak wangi yang baunya tajam. Ritual ini untuk memutus ikatan antara Jenglot dengan korban. Jelasnya, jika berhasil, tubuh Pak Juki akan ringan. Tapi jika gagal, Pak Burhan berhenti sebentar. Jika gagal, Jenglot itu bisa marah. Pak Burhan duduk bersila di sisi ranjang. Ia menutup mata, mulai melantunkan doa dan bacaan dari kitab kecil. Suaranya dalam, berirama seperti dentang gendang dari dunia tak terlihat. Bu Rini menggenggam tangan suaminya. Sabar ya Pak, sedikit lagi. Pak Juki menggeliat, wajahnya memerah. Panas Bu, panas sekali. Pak Burhan tak berhenti membaca. Ia menaburkan garam ke lantai, lalu memercikkan air doa ke tubuh Pak Juki. Tiba-tiba, suara kayu bergeser dari bawah ranjang. Bu Rini tersentak. Pak, itu apa? Pak Burhan membuka mata, menatap ke arah bawah ranjang. Tenang, jangan lihat ke sana. Tapi suara itu makin jelas, seperti kuku kecil menggaruk papan. Cekrek, cekrek. Pak Juki menjerit, tubuhnya menegang. Ada di bawahku. Han, Burhan, dia di bawahku, Han. Diam, Cuk, bentak Pak Burhan. Jangan lawan dengan takut. Dia ingin itu. Pak Burhan menaburkan segenggam garam ke kolong ranjang. Suara mendesis terdengar seperti sesuatu yang terbakar. Shhh. Pak Burhan berdiri, mengambil daun kelor, lalu mencelupkannya ke air doa. Ia percikan ke lantai sambil membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kau makhluk yang dikirim dalam kegelapan. Dari bawah ranjang terdengar suara benda kecil melompat ke lantai. Kemudian langkah kecil cepat berlari menuju sudut kamar. Sementara itu, angin berembus kencang, seolah dari dalam kamar sendiri. Tirai berkibar, garam di lantai berterbangan, lalu sunyi. Hening yang panjang menelan semuanya. Pak Burhan menunduk, terengah. Astagfirullah, alhamdulillah, sudah pergi. Bu Rini masih menangis. Ya Allah, makhluk apa itu barusan? Itu Jenglotnya, jawab Pak Burhan pelan. Tapi tenang, ikatannya sudah putus. Energinya sudah tidak bisa lagi menyedot tenaga Pak Juki. Pak Juki terbaring lemah, tapi wajahnya terlihat berbeda, tak sepucat sebelumnya. Aku merasa ringan, katanya pelan. Pak Burhan tersenyum kecil. Syukurlah, tapi jangan senang dulu. Masih ada satu hal yang harus kita cari tahu. Apa itu Pak? Tanya Bu Rini. Siapa yang mengirim? Malam turun begitu cepat. Setelah membersihkan sisa air dan garam, Pak Burhan duduk di teras, menyalakan dupa kecil dari batang kayu. Bau harum samar mengusir udara lembab. Bu Rini, katanya lirih. Tadi waktu membaca doa, saya melihat bayangan seseorang. Bukan Jenglot, tapi manusia. Manusia? Ya, lelaki. Kira-kira seusia Pak Juki. Dia berdiri di belakang makhluk itu, seolah mengendalikannya. Bu Rini menatapnya dengan mata melebar. Lelaki seusia suami saya. Siapa Pak? Pak Burhan tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan desa yang sepi. Entah kenapa, wajahnya mirip seseorang yang sering ke rumah ini. Bu Rini tercekat. Maksud Bapak, Pak Seno? Pak Burhan menatapnya lama. Saya belum mau menuduh, tapi mulai sekarang, kalau dia datang, jangan biarkan dia masuk.
Angin berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar rolongan anjing bersahutan. Pak Juki memanggil Riri dari dalam kamar. "Bu, aku mimpi barusan." Bu Rini menghampiri. "Mimpi apa, Pak?" "Mimpi ada laki-laki pakai baju putih. Rambutnya basah, berdiri di kebun belakang. Dia bilang aku harus mati." Bu Rini memeluk suaminya erat. "Sudah, Pak, tenang dulu. Pak Burhan di sini." Di luar rumah, angin berhembus kencang, masuk melalui celah-celah jendela yang terbuka. Beberapa minggu berlalu, kondisi Pak Juki semakin hari semakin membaik. Ia sudah mulai bisa melakukan pekerjaan ringan, walaupun terkadang tubuhnya masih sedikit lemah. Pagi itu, suasana desa terasa lebih sepi dari biasanya. Bu Rini yang sedang menyapu di halaman rumah beberapa kali, melihat jalanan yang lengang. Tumben desa ini sepi banget, pikirnya. Apa mungkin ada acara di balai desa yo? Beberapa minggu terakhir ini, balai desa selalu ramai dengan berbagai acara. Pak Seno, si kepala desa baru yang menggantikan Pak Juki, selalu memberikan pesta rakyat kepada warga setiap minggu. Bahkan kehidupan Pak Seno yang dulu sederhana, kini berubah drastis. Dari kejauhan suara puluhan langkah kaki terdengar mendekat ke arah rumah Pak Juki. Bu Rini menajamkan mata. Puluhan warga berbondong-bondong berjalan ke arahnya. "Assalamualaikum," ucap salah seorang warga yang lebih tua dari yang lain. "Waalaikumsalam," jawab Bu Rini. Suaranya bergetar takut. Ada apa ini, Pak? Kok pada rame-rame kesini?" "Kami kesini mau bertemu Pak Juki. Ada hal yang ingin kami sampaikan." "Mau ketemu suami saya?" Bentar ya, Pak. Saya panggil dulu suami saya." Tanpa menunggu jawaban, Bu Rini segera masuk ke dalam rumah sambil berlari. Pak, bangun sebentar. Warga sudah ramai di depan rumah." Bu Rini menepuk pelan bahu suaminya yang masih terbaring di ranjang. Pak Juki membuka mata perlahan. Wajahnya sudah tak sepucat dulu. Tubuhnya mulai berisi lagi. Suara hiruk pikuk warga yang ada di depan rumah terdengar samar. "Ono opo to, Bu?" Suaranya masih berat. "Pagi-pagi udah teriak-teriak." "Itu, Pak, di depan rumah ada warga. Mereka bilang mau ketemu sampean, Pak." "Warga? Mau ketemu aku? Ada apa ya, Bu?" Pak Juki memperhatikan wajah istrinya yang masih tegang. Bu Rini menggeleng cepat. Pak Juki terdiam. Dalam matanya ada bayangan yang belum hilang. Bayangan ketika Pak Burhan menabur garam laut dan air doa di sekeliling ranjangnya 2 bulan lalu. Bayangan tentang suara kecil yang menjerit dari kolong tempat tidur. Suara itu seperti tangisan bayi tapi serak dan menakutkan. Pak Juki menarik nafas dalam. "Ya sudah, kita temui mereka, Bu." Begitu pintu dibuka, belasan warga sudah berdiri di halaman. Ada yang membawa obor, ada juga yang membawa nasi tumpeng kecil. "Alhamdulillah, Pak Juki sudah sembuh," seru Pak Parto, ketua RT. "Sebenarnya ada apa ini, Pak RT? Nah, kok pagi-pagi sudah pada kumpul di sini?" tanya Pak Juki. Matanya memperhatikan wajah para warga dengan pandangan bingung. "Desa butuh bapak lagi. Pak Seno, dia..." Pak Karto menatap ke bawah seperti enggan melanjutkan kalimatnya. "Dia kenapa, Pak?" tanya Pak Juki. Sebelum sempat dijawab, suara gaduh terdengar dari arah jalan. Seorang laki-laki berteriak sambil tertawa. "Pak Seno, ya dia, rambutnya berantakan, matanya merah, bajunya compang-camping. Ia berlari tanpa tujuan kemudian berhenti di depan rumah Pak Juki sambil membawa papan nama bertuliskan kantor kepala desa yang sudah patah di tengah. Hehehe, aku kepala desa, bukan dia, aku yang dipilih," teriaknya. Warga serentak mundur. "Astagfirullah, Pak Seno," ucap Bu Rini pelan, prihatin, menggenggam tangan suaminya. Pak Juki menatapnya dengan tatapan iba. "Bawa dia ke rumahnya, kasihan, dia sakit." Tapi Pak Seno terus mengoceh.
Dia mencurinya dariku. Aku punya jenglotku sendiri. Tapi sekarang dia haus darah. Dia datang tiap malam, mengetuk di bawah ranjang. Tangannya bergetar menunjuk ke tanah. Wajahnya pucat ketakutan. Dia bilang, kalau aku tak beri tumbal lagi, dia akan mengambil hidupku. Warga bergidik. Beberapa anak muda membantu menariknya pergi, sementara ia terus menjerit. Aku kepala desa, aku kepala desa. Setelah suasana reda, Pak Parto menatap Pak Juki. Maaf Pak, katanya dia gila karena tekanan. Duit entek, uangnya habis, kasusnya berat, istrinya juga kabur. Kasus berat Pak? Maksudnya apa ya? Tanya Bu Rini penasaran. Beberapa bulan yang lalu, Pak Seno ketahuan melakukan korupsi pada dana desa. Jadi Pak Camat dan petinggi lain melepas jabatannya sebagai kepala desa. Astaghfirullahaladzim. Bu Rini menutup mulutnya. Pak Juki hanya menghela nafas panjang. Semoga Allah mengampuninya. Malam itu, suasana di dalam rumah Pak Juki terasa sunyi sekali. Bu Rini menyapu pelan lantai yang mulai berdebu. Kasihan yo Pak Seno, dulu rajin sekali bantu Bapak. Iya, aku juga gak nyangka. Kadang manusia berubah karena ambisi. Oh ya Pak, tadi siang Pak Burhan sempat datang ke rumah sebentar. Lanjut Bu Rini. Katanya jangan lupa terus mandi dengan air doa selama 7 hari ke depan, biar bersih total Pak. Pak Juki mengangguk. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Angin masuk dari sela jendela, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Tapi Bu, katanya tiba-tiba, tadi siang aku seperti mencium bau amis di kamar. Bu Rini menoleh. Bau amis? Iya, seperti darah lama. Ah, mungkin tikus mati, jawab Bu Rini berusaha tenang. Tapi dalam hatinya, ia tahu bau itu sama persis dengan yang muncul dulu waktu jenglot itu masih menghisap energi suaminya. Tengah malam, Bu Rini terbangun karena suara tuk 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 pelan dari bawah tempat tidur. Awalnya ia mengira itu tikus. Pak, bisiknya mengguncang bahu suaminya. Pak, dengar nggak? Pak Juki membuka mata, mendengarkan. Sunyi sejenak, lalu tuk 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 tuk. Suara itu datang lagi, lebih pelan, tapi terasa dekat seperti mengetuk papan ranjang dari dalam tanah. Pak Juki duduk perlahan. Jangan nyalakan lampu Bu, katanya dengan nada pelan namun tegas. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke lantai, mencoba mengintip dari sela papan. Lalu sesuatu berdesis kecil seperti nafas dari balik kayu. Sret, sret. Pak Juki refleks mundur. Bu Rini menjerit kecil. Astagfirullah. Dari bawah ranjang terdengar suara bisikan lirih, samar-samar seperti anak kecil yang menangis tapi menahan tawa. Pak Juki meraih air doa di meja kecil dan menumpahkannya ke lantai. Seketika suara itu hilang. Suasana kembali hening. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar. Bu Rini menatap suaminya dengan mata berair. Pak, jangan bilang itu. Entahlah Bu, tapi sepertinya belum benar-benar pergi. Keesokan harinya Pak Juki memutuskan pergi ke rumah Pak Burhan. Rumah itu berada agak jauh di tepi sawah, dikelilingi pohon bambu yang berdesir setiap kali angin lewat. Han, Burhan, suara Pak Juki saat tiba di depan pagar kayu. Tak lama Pak Burhan muncul dengan sarung dan peci lusuhnya. Alhamdulillah, kau sudah sehat Juk, tapi wajahmu masih tampak gelisah. Pak Juki menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang belum selesai. Pak Juki menceritakan kejadian semalam, suara ketukan, bisikan, dan bau amis yang kembali muncul. Pak Burhan terdiam lama. Juk, jenglot itu makhluk yang sangat keras kepala. Kalau ia sudah pernah menghisap kehidupan seseorang, kadang masih ada sisa ikatan antara roh dan jasadnya. Maksudmu, masih ada bagian dari energiku yang terikat padanya? Pak Burhan mengangguk pelan. Mungkin, tapi jangan takut. Malam ini aku akan datang ke rumahmu lagi. Kita lihat apa yang tersisa.
Malam akhirnya tiba. Pak Burhan datang membawa kendi kecil berisi air garam dan sebatang dupa. "Bu Rini, tolong jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu sampai aku bilang." Mereka bertiga duduk di kamar Pak Juki. Dupa dinyalakan, asapnya melingkar naik ke langit-langit, membentuk bayangan aneh di dinding. Pak Burhan mulai membaca doa dengan suara rendah. Tek 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 tek. Suara itu terdengar dari bawah ranjang. Bu Rini menutup telinga, menahan tangis. Pak Burhan menatap ke arah sumber suara, matanya tajam. "Keluar kau makhluk terkutuk. Tak ada lagi yang bisa kau hisap di sini." Suara bisikan berubah menjadi jeritan kecil tinggi, nyaring, tapi cepat menghilang. Bau amis darah memenuhi kamar. Pak Juki menahan nafas, dada terasa sesak. "Tahan, Juk," teriak Pak Burhan sambil menaburkan garam ke lantai. Dia mencoba menempel lagi. "Dia mau tubuhku lagi," jerit Pak Juki menggigil. Dari bawah ranjang muncul sesuatu rambut panjang, kering, menempel tanah, lalu perlahan mundur ke kegelapan. Pak Burhan cepat mengambil kendi air doa dan menuangkannya semua ke kolong ranjang. Asap putih keluar dari sana, diikuti suara seperti aroma seperti benda terbakar. "Alhamdulillah, sudah," katanya pelan, wajahnya berkeringat. "Insya Allah dia tak akan kembali." 3 hari berlalu, desa kembali tenang. Pak Juki kembali bekerja sebagai kepala desa. Senyum ramahnya muncul lagi setiap kali berpapasan dengan warga. Akan tetapi, setiap malam sebelum tidur, Bu Rini selalu memastikan menabur sedikit garam di bawah ranjang. Semakin hari keadaan rumah Pak Juki semakin membaik. Tidak ada teror dan ketakutan lagi di dalam rumah sederhana itu. Sampai suatu pagi, sebuah teriakan terdengar memecah kesunyian pagi. Pak Juki dan Bu Rini yang sedang menikmati sarapan di dalam rumah langsung keluar tanpa menggunakan sendal. Pak Juki segera mengambil Warno, aparat keamanan desa. "Ada apa, No? Pagi-pagi kok heboh?" tanya Pak Juki yang sudah berdiri di hadapan Warno bersama Bu Rini dan beberapa warga yang lain. "Anu Pak, Pak Seno, Pak, dia." Pak Warno tidak dapat melanjutkan ucapannya. Nafasnya masih tersengal. Keringat membasahi keningnya, walaupun pagi itu udara terasa dingin. "Kamu ini kalau ngomong Mbok yang bener, No. Jangan buat orang bingung." Seorang warga menjawab. Pak Seno meninggal. Baru saja aku lihat jenazahnya ada di kebun karet tua. Kondisinya mengenaskan, Pak. Tubuhnya..." Pak Warno menunduk ragu. "Tubuhnya kenapa, No?" tanya warga yang penasaran. Belum sempat Warno menjawab, Pak Juki segera berlari ke arah kebun karet tua yang ada di ujung desa. Suara ranting terdengar saat terinjak kaki Pak Juki. Baru beberapa langkah kaki Pak Juki langsung terhenti. Matanya membelalak saat melihat tubuh seorang pria terbujur kaku dengan kondisi sudah gosong. Wajah Pak Juki meleleh seperti terbakar. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Suara Pak Juki terdengar pelan. Ia lalu berjongkok di samping jenazah Pak Seno. "Para warga, tolong bantu saya urus pemakaman almarhum." "Pak, aku bisa jadi kayak gini yo? Apa jangan-jangan yang kirim santet jenglot itu?" Belum selesai Bu Rini bertanya, Pak Juki segera memotong ucapannya. "Wes Bu, sudah, gak usah diterusin. Biar semua jadi rahasia Allah. Jangan sampai ada warga yang dengar masalah itu ya." Bu Rini mengangguk pelan. Matanya terus menatap wajah Pak Seno dengan jijik. Wanita itu tidak menyangka orang yang selama ini baik terhadap keluarganya justru menjadi dalang dalam penderitaan Pak Juki. Musuh dalam selimut. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah dan tentunya bisa terhibur. Wen Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.